setiap hari. Apapun yang keluar dari perkataan kami mau mengimaninya Tuhan. Terima kasih. Berikan hatimu saudara hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Kami mau selalu katakan Kau baik Tuhan. Kau sangat baik dan teramat baik. Yesus. Karenamu kami ada, karenamu kami kuat, karenamu kami ada kemenangan. Ya Jesus, jamah setiap kami Tuhan, karena tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Ini hati kami Tuhan, layakkan kami berserah kepadamu Tuhan. Layakkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Karena saudara, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari kita di tempat yang lain. Mari kita angkat pujian kita lebih lagi kepada Tuhan. Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini penyembahan kami Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari lebih lagi katakan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Ayo saudara, lebih lagi katakan. Kita angkat semua tangan kita tertuju kepada Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu,
Ini pujian penyembahan kami hanya kepadamu, yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap memuji memuliakan namamu Tuhan. Jemaat yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Siap memuji Tuhan saudara? Boleh salam kanan kirinya katakan Yesus kita dahsyat. Yesus kita dahsyat. Haleluya, kita mau datang dengan bersyukur, amin. Amin. Haleluya. Berindu padanya, katakan lebih kuat.
kepada Tuhan. Boleh tepuk tangannya? Sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia Katakan lebih kuat lagi. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya. Masih kuat berdiri, amin. Amin. Siapa di sini yang siap menari buat Tuhan Yesus seperti Raja Daud? Amin. Sebab ketika Tuhan Yesus bersama kita, maka kemenangan adalah milik kita, amin. Let's go! Clap. Hey. Clap. Hey. Clap. Hey. Yuk mari sama-sama kita puji Dia. Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatan-Mu. Tangan kanan-Mu hancurkan musuh. Kemenangan di pihak. Yuk mari kita menari sama-sama. Let's go. Clap. Hey. Clap. Hey. Clap. Hey. Sama-sama kita katakan, siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatan-Mu. Tangan kanan. Yuk deklarasikan dari hati kita. Kemenangan di pihak. 1, 2, 3. Ku bernyanyi lagi Engkau yang pertama. Mempertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Clap. Hey. Clap. Hey. Clap. Hey. Katakan gunung tunduk. Gunung tunduk mendengar suara-Mu. Samudra bergelora. Semua bangsa sujud di kaki-Mu. Semua lidah. Yuk mari kita angkat tangan kita. Ku bernyanyi lagi Engkau yang pertama. Mempertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Kita semua di sini pasti percaya Tuhan Yesus gak cuma berkenan buat suara kita, tapi juga setiap gerakan yang kita lakukan, amen. Yuk kita hari ini mau sama-sama menari buat Raja di atas segala raja. Yuk kita goyang kanan kiri ya. Let's go. 1, 2, 1, 2, clap. 1, 2, 1, 2, hey. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata. Katakan dingin kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah. Kita mau deklarasikan dari hati pujian ini, amen. Bagi Raja. 1, 2. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata. Katakan dingin kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Sekali lagi katakan. Pujian
jemaat yang penuh sukacita, saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Sudah terbakar ya saudara ya, sudah terbakar. Coba boleh saya izinkan semua untuk tenang dulu, kipas-kipas atau ada yang mau minum dulu. Kita hari ini berapi-api, yaitu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, amin. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Kelas KAM pelajaran keempat, bagi seluruh peserta kelas KAM yang sudah mendaftar, sehabis pulang ibadah untuk dapat mengikuti pelajaran di ruangan sekolah minggu. Doa syafaat akan diadakan pada tanggal 10 April, pukul 7.30 malam, bertempat di gereja. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung dalam ibadah doa syafaat ini. Doa pagi ibadah doa syafaat ini. Doa pagi via Zoom tanggal 12 April pukul 5 pagi. Mari seluruh jemaat Tuhan ikut bergabung bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ibadah IFGF Women tanggal 12 April pukul 4 sore bertempat di gereja, mengajak seluruh IFGF Women untuk bergabung dalam ibadah ini. Ibadah TYNC tanggal 12 April pukul 5 sore bertempat di gereja, mengundang seluruh anak-anak remaja untuk bergabung bersama. Mari semangat selalu untuk semakin bertumbuh. Care Group Young Pro tanggal 12 April pukul 7 malam bertempat di gereja. Sekian pengumuman untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebentar kita akan masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelumnya juga kita mau doa syafaat. Kita angkat pujian kita. Hanya Tuhan yang tahu hati kita yang paling dalam. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami serahkan kepadamu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan satukan hati kita. Kita akan mohon belas kasih daripada Allah untuk setiap pergumulan kita bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa, bukan karena Tuhan kekuatan kami, bukan karena hebat kami boleh ada di tempat ini. Semuanya hanya karena anugerah-Mu. Bukan dengan bibir kami mengatakan Engkau baik, tetapi kami telah merasakan Tuhan akan segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami membawa setiap pergumulan umat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Lamria yang akan Tuhan melahirkan di minggu ini Bapa. Mari Engkau akan menyatakan belas kasih-Mu, Engkau memberkati segala proses Tuhan. Oh baik Tuhan Yesus,
secara fisik maupun secara mentalnya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menolong dokter, suster yang akan menanganinya Bapa. Di dalam nama Yesus, bahkan Kau menyediakan segala yang diperlukan Bapa, sehingga tiba tepat pada waktunya Tuhan. Engkau Tuhan menolong prosesi Tuhan, melahirkan Lamria berjalan dengan baik Tuhan, karena pertolongan Allah. Berkati juga Tuhan bagi perencanaan untuk anak kami Tuhan, Kenji, anak dari Pastor Herman dan Ibu Ruth Tuhan, akan direncanakan Tuhan untuk operasi di bulan Mei nanti Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber penghiburan kami, Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Engkau Allah memberikan Tuhan tumbuh kembang yang baik untuk Kenji Bapa, memberikan kesehatan, kekuatan, pertumbuhan yang sempurna di dalam nama Yesus, sehingga secara fisik tubuh anak ini akan menghadapi operasi nanti Tuhan dengan kekuatan yang daripada Allah Bapa, dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kedua orang tuanya Pastor Herman dan Ibu Ruth, mereka boleh semakin teguh iman mereka Tuhan, untuk tetap percaya, mengatakan Engkau Allah yang sungguh baik, merencanakan segala yang terbaik bagi keluarga ini Bapa. Kami menyerahkan Tuhan Kenji ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kami terus Tuhan tiada hentinya memohon belas kasih-Mu bagi saudara-saudara kami ini Bapa. Kami tetap percaya Bapa, waktu-Mu yang terbaik Tuhan, waktu-Mu yang indah bagi saudara-saudara kami ini Tuhan. Kau menyatakan belas kasih-Mu Tuhan untuk kesembuhan, untuk pemulihan daripada Pak Haryanto, Willy Hiskia, Pak Cecep Tuhan, Kak Iren Bapak, Pak Handoko Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, bahkan Tuhan untuk pemulihan daripada adik daripada Bu Nurni juga Tuhan. Oh, mamanya Bu Lina juga Tuhan. Oh, Pak Charles Tuhan. Bahkan Tuhan mungkin ada saudara-saudara kami di tempat ini yang hadir sekarang ini yang sedang sakit Tuhan. Kau menyatakan belas kasih-Mu, kesembuhan boleh terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, ketika kami menyatukan hati kami di hadapan-Mu, kami percaya Engkau Allah yang turun tangan menyatakan Tuhan kemurahan-Mu Bapa. Oh, bagi saudara-saudara kami Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan, kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk adik kami, anak kami Anggi Tuhan yang hari ini akan kembali berangkat ke Jakarta. Tuhan menyertai perjalanannya. Tuhan buat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan di sana. Terlebih Tuhan, Engkau Allah memakai Tuhan anak ini lebih lagi Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala hal yang Tuhan telah kerjakan bagi umat-Mu di tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, banyak hal yang mau Kamu boleh sampaikan di hadapan-Mu. Satu hal yang kami percaya, Engkau Allah lebih mengetahui segala hal Tuhan. Oh Bapa, yang dibutuhkan umat-Mu saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, ketika mereka datang ke altar-Mu yang kudus, mempersembahkan setiap pujian, penyembahan, bahkan syukur mereka di hadapan-Mu, maka pemulihan dalam kehidupan mereka boleh terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Oh haleluya, kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bagi kota kami Tuhan. Kiranya belas kasih-Mu dicurahkan bagi bangsa dan kota kami. Oh, di dalam nama Yesus, ada di bagian daerah Tuhan yang mengalami konflik Tuhan. Oh, yang mengalami kerusuhan Bapa. Nyatakan belas kasih-Mu, damai sejahtera-Mu dicurahkan bagi bangsa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa yang bukan daripada Engkau. Segala rencana-rencana orang jahat Tuhan, hendak coba-coba memporak-porandakan bangsa ini, menghancurkan bangsa ini Tuhan. Kami tolak, kami patahkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Kami balikkan Tuhan, oh
segala rencana jahat mereka kepada pertobatan Bapa. Engkau memberkati Tuhan setiap pulau-pulau Bapa. Engkau menjaga setiap kestabilitas keamanan Tuhan bangsa ini Tuhan. Berkati TNI Polri Tuhan yang berjaga bagi keamanan bangsa ini. Tuhan melindungi menyertai mereka, memampukan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, biarlah hikmat dan roh takut akan Kau memimpin mereka Bapa. Sehingga setiap kebijakan, setiap keputusan yang mereka ambil, semuanya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dan mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat pembelian dan pembangunan gereja kami. Kami terus mengimani Tuhan, kami menyatukan iman kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau akan Allah yang menyediakan segala sesuatunya jauh melebihi apa yang kami pikirkan Tuhan. Tuhan, Kau memberkati Bapa setiap umat-Mu yang telah menabur Tuhan bagi pembelian dan pembangunan gereja ini Tuhan. Berkati setiap lumbung-lumbung umat-Mu Bapa. Berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Berkati juga kalau sebentar umat-Mu akan berikan persembahan Bapa. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami menyerahkan Tuhan segenap pergumulan umat-Mu di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadiratnya saudara, mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Kita angkat ulang lagu ini, katakan, selidiki aku,
setiap hati kita. Bahwa Tuhan tahu setiap apa yang kita perlukan. Berikan hati yang terbaik hanya kepada Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia tahu, Dia mengerti, dan Dia paham apapun yang ada di dalam hidup kita. Maka itu serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini waktu kami Tuhan untuk mendeklarasikan apapun yang ada di dalam hidup kami kepadamu Tuhan. Ini waktu kami Tuhan untuk menyerahkan hati kami total kepadamu Tuhan. Karena Engkau berkata tidak ada yang tersembunyi dalam hidup kami Tuhan. Jesus. Telah kulihat kebaikan-Mu. Kami melihat kebaikan-Mu Yesus. Di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati kami tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Beri tepuk tangan yang termulia bagi Tuhan. Sungguh Tuhan, kami rindu sampai pada akhirnya Tuhan Kau mendapati kami setia dan berkenan kepadamu ya Allah. Terpujilah Engkau. Kami setia di dalam beribadah. Kami setia untuk selalu dekat dengan Engkau. Kami setia di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Itu semua Tuhan hanya bisa terjadi ketika Engkau bersama-sama kami, menolong kami, menyertai kami. Karena itu Tuhan, kami katakan kepada jiwa kami mau selalu dekat dengan Engkau. Itulah juga alasan kalau pada kesempatan ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu, supaya lebih lagi kami mengerti bagaimana kami dibangun di dalam kesetiaan akan Engkau, melakukan apa yang Kau kehendaki, kebenaran-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Engkau yang kuasai hati kami, pikiran kami. Biarlah sungguh fokus kami hanya tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara, salam semua. Tuhan baik saudara. Kita sudah masuk di bulan April. Kita diberikan satu tema looking inside. Kita ada di dalam perjalanan, kiranya Alive in Culture sungguh terjadi di tengah-tengah gereja kita. Alive in Culture itu terjadi di dalam keluarga kita. Alive in Culture memang terjadi di dalam pribadi lepas pribadi saudara. Culture apa yang Tuhan inginkan? Tuhan mau budaya yang ada di dalam kehidupan kita bukan budaya dunia, saudara. Tetapi budaya kerajaan Allah. Di mana Allah sendiri yang menjadi pusat perhatian. Dalam kerajaan Allah, kasih itu yang mendasari segala sesuatu.
Dan itu bisa terjadi ketika kita mau berjalan, saudara. Mau di bulan Januari kita diajak mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Lewat apa saja yang Tuhan percayakan. Di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan, apa saja. I dedicate my life. Aku mau mendedikasikan hidupku kepada Tuhan. Orang yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan, dia akan menyelaraskan segala sesuatunya seperti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Dia mau kita hidup di dalamnya, supaya itu terjadi kita selaraskan apa yang menjadi rancangannya dengan apa, dengan bagaimana kita bertindak, kita berlaku, saudara. Nah, bulan lalu kita diajak untuk berubah dalam perjalanan life in culture, saudara. Bukan berubah seperti apa yang kita mau, tapi berubah seperti apa yang Tuhan rancangkan. Kita diubahkannya, transformasi terjadi. Sehingga kupu-kupu tidak pulang kembali menjadi kepompong. Itu tidak mungkin bagi orang yang benar mengalami transformasi. Tapi kalau masih up and down, kembali lagi, jatuh bangun, artinya get change itu belum terjadi, saudara. Nah, kita mau, sungguh kita menjadi orang-orang yang Tuhan ubahkan, saudara. Ketika kita rindu menjadi orang-orang yang Tuhan ubahkan, kita diajak looking inside. Apalagi yang perlu berubah? Mungkin masih banyak, saudara. Looking inside, melihat ke dalam. Mungkin ada banyak hal yang orang tidak bisa lihat, saudara. Tapi Tuhan melihatnya. Dan Tuhan mengajak kita, pribadi lepas pribadi, melihat hal yang sama ke kedalaman hati kita, hidup kita, saudara. Looking inside. Hari ini dalam tema Looking Inside saya mengajak melihat satu topik menegur dalam kebenaran, saudara. Ada banyak orang, termasuk saya mungkin, pernah mengalami hutang budi. Atau ada orang yang gak pernah berhutang budi, saudara. Tidak sedikit, banyak sekali orang yang berhutang budi. Bahkan politisi, banyak kali hutang budinya, saudara. Sampai mereka ada di puncak karir mereka. Tapi sayangnya, kalau kita lihat secara khusus di negara kita, banyak yang menjadi terjerat kasus karena hutang budi. Ada balas budi yang harus dilakukan. Tapi sesungguhnya mungkin dia tidak bisa untuk membalasnya, tapi memaksakan diri, saudara. Karena memang budaya dunia, apa yang diberikan harusnya kembali. Nah, orang-orang yang mendukungnya mengharapkan sesuatu. Sehingga saudara, ada banyak hal yang mau tidak mau dia lakukan. Yang sebenarnya mungkin juga dia tidak suka untuk melakukannya. Terpaksa melakukannya, saudara. Kebiasaan dunia ketika dia memberikan sesuatu, ada balasannya, saudara. Tapi berbeda dengan kebiasaan dunia, budaya kerajaan Allah. Saudara, apa yang kerajaan Allah kehendaki? Apa yang Allah sesungguhnya
inginkan berbeda, saudara. Di dalam kerajaan Allah, yang ada adalah kasih sejati. Memberikan tanpa mengharapkan. Ada kembalinya, saudara. Tapi tadi kembali saya katakan, di tengah-tengah dunia, kita masih hidup di dunia. Balas jasa itu, balas budi itu sepertinya satu keharusan, saudara. Tapi kita harus ingat, gereja Tuhan mengajak kita alive in culture, kingdom culture, budaya di mana Tuhan itu sendiri yang berkuasa, dia sebagai raja, dia sebagai pemimpin. Dia yang mengajak kita untuk berjalan seperti apa yang dia kehendaki, saudara. Di mana apa yang menjadi kehendaknya, rancangannya itu sudah dia siapkan bagi tiap-tiap kita. Dan dia mau kita jalan di situ, saudara. Sehingga saudara, kita bisa melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kerajaannya itu, saudara. Aturan-aturan di dalam kerajaannya. Anak kami Jojo pernah tinggal di Korea. Di negara yang bukan negara asalnya. Dia harus ikut aturan di sana, beda dengan aturan di tempat kita. Bagaimana sampah itu harus dipilah-pilah ketika mau dibuang. Plastik untuk sampah yang begini, warnanya ini, yang ini begini. Itu harus diikuti, saudara. Kalau enggak, ya denda. Itu budaya di sana. Nah, sekarang dia pindah ke satu negara yang lain, beda lagi. Aturan-aturan perlu diikuti, saudara, sesuai dengan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Benar, saudara? Nah, harus diikuti. Saudara, budaya kerajaan Allah begitu juga. Kalau benar kita mau ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kapan? Nanti kah? Yesus katakan sudah datang. Kita perlu berjalan di dalamnya. Pada waktu-waktu ini juga, saudara. Landasan daripada kerajaan Allah itu kasih sejati. Karena di 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan Allah itu kasih. Landasannya di sana, tidak ada yang lain, saudara. Tadi ada banyak orang mungkin mau gak mau harus balas jasa, balas budi, saudara. Boleh dilakukan, tapi dengan cara yang benar, saudara. Karena itu kalau misalnya kita pernah membantu seseorang, sehingga ada orang yang berhutang budi kepada kita, saudara, kita perlu juga mengelola hati kita, mengelola kehidupan kita supaya orang yang berhutang budi kepada kita juga menjadi orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran, tidak di dalam keterpaksaan. Orang yang berhutang budi juga perlu mengelolanya dengan baik, saudara. Sehingga karena berhutang budi tidak jadi melakukan kesalahan, pelanggaran, saudara. Tiap-tiap orang gak sama. Tiap-tiap orang itu unik, saudara. Walaupun secara garis besar kita pernah belajar, ada tipenya yang begini, ada tipenya begini. Yang tipe ini, nah dia cenderung ya sudahlah mengikuti apa yang diminta.
Ada tipe tertentu saudara, karena berhutang budi terjerat untuk terus mengikuti yang menolongnya. Sehingga dalam perjalanan kehidupan, kadang-kadang dia tahu yang salah tapi dilakukan juga. Karena itu kita perlu hati-hati. Yang memberi pertolongan juga jangan menjerat dengan pertolongannya. Itulah salah satu gunanya kenapa dalam pelajaran serve itu selain bagaimana supaya bisa bekerja sama, tapi juga bisa mengelola kehidupan pribadi lepas pribadi dengan baik, saudara. Seharusnya relasi tiap-tiap orang itu berjalan setara, seimbang. Tapi hutang budi seringkali membuat berat sebelah, saudara. Yang tipe S, tipe I cenderung lebih mudah terjerat, apalagi tipe S. Tipe C, tipe D ada kecenderungan menjerat. Nah, kenapa kita perlu pelajari itu? Karena kita tidak mau dalam kondisi itu berjalan berkepanjangan. Kalau itu terus berjalan berkepanjangan artinya kita membiarkan dosa berkepanjangan, saudara. Dalam kerajaan Allah, budaya kerajaan Allah enggak seperti itu. Ketika kita mendengar kata looking inside, melihat ke dalam, ke kedalaman hati hidup kita, saudara. Biasanya yang terpikir adalah proses refleksi yang mendalam terhadap diri sendiri. Mazmur 139 ayat 23-24 katakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, kalaupun Daud mengatakan selidikilah aku, ya Allah, tidak berarti setelah dia katakan itu kemudian Daud berleha-leha, sudah biar itu menjadi pekerjaan Tuhan saja. Enggak, saudara. Daud juga mencoba melihat ke kedalaman hatinya, saudara, ke kedalaman hidupnya, saudara. Daud juga berupaya untuk introspeksi. Karena itu saudara, kita juga perlu menyelidiki hati kita, pikiran kita. Tadi dikatakan selidikilah aku ya Allah. Dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di slide yang berikutnya saya perlihatkan, kita coba melihat saudara, apa yang perlu kita selidiki. Tolong diperlihatkan slide-nya ya. Selidiki apa yang mau kita selidiki. Kita diajak oleh ayat ini, di ayat 23 ini hati kita, pikiran kita perlu diselidiki saudara. Proses refleksi perlu terjadi. Ini kita perlu melakukan introspeksi terhadap hati kita, pikiran kita. Ini yang akan kita selidiki, saudara. Introspeksi ini merupakan usaha untuk memahami apa sih yang menjadi motivasi kita. Apa sih yang menjadi niat yang tersembunyi mungkin di dalam hidup kita. Ketika kita melakukan sesuatu, orang melihat apa yang kita kerjakan. Tapi apa yang menjadi dasarnya, mungkin kita yang tahu, saudara. Bisa saja satu waktu orang akan mengetahuinya setelah berjalan beberapa lama. Setelah melihat beberapa contoh apa yang kita kerjakan. Tapi yang paling tahu selain Allah, seharusnya kita, saudara. Karena itu, supaya kita tidak menjerat orang, atau kita juga tidak
terlalu lama terjerat, perlu kita lihat ke kedalaman hati kita, saudara. Ketika kita melakukan sesuatu, pekerjaan, kegiatan, apakah ada sesuatu yang mengikat kita di dalam melakukannya? Motivasi itu biasanya sifatnya tidak sadar terjadi begitu saja. Tapi niat adalah keputusan sadar, saudara. Keputusan sadar kita. Karena itu ada koneksi pikiran. Nah, bukankah kita sudah belajar, ya? Roma 12:2 mengajak kita bagaimana pembaharuan budi, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita apa yang mau kita lakukan itu, saudara. Kita perlu melakukan sesuai dengan kebenaran Allah, saudara. Jadi kita perlu menyelidiki pola pikir kita juga, saudara. Apakah memiliki kemampuan untuk membedakan manakah kehendak Allah? Nah, saudara, supaya bisa itu terjadi, kita perlu tahu apa kehendak Allah. Karena itu berulang kali kita disarankan, ayo kita mempunyai waktu bersama-sama dengan Tuhan. Karena ketika kita bersama-sama dengan Tuhan membaca firman Tuhan, membaca kebenarannya, merenungkannya, sesungguhnya Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, saudara. Apa yang menjadi kebenaran? Mungkin kita menghadapi masalah, firman itu akan berbicara, saudara. Dalam kegelisahan kita, firman itu akan menolong kita. Ketika pola pikir kita diubahkan, saudara. Kita menjadi tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna menurut Allah. Yang perlu terjadi dalam hidup kita. Di ayat 24 Mazmur 139 tadi dikatakan, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi looking inside itu juga berbicara tentang keberanian untuk menghadapi siapa kita sebenarnya dengan jujur, saudara. Tanpa kepalsuan. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Hasil looking inside itu akan menunjukkan sejatinya kita itu siapa. Bagaimana kita sebenarnya. Kita akan tahu motivasi kita melakukan itu, memberikan bantuan misalnya apa. Apakah karena kasih kepada sesama atau lain, saudara. Motivasi itu yang mendorong timbulnya niat yang saya katakan tadi, saudara. Yang ada di dalam hati yang orang bisa saja nggak tahu. Saya berikan contoh. Niat untuk menolong orang bisa timbul tadi karena kasih kita kepada sesama. Tapi niat yang sama, saudara, itu bisa terjadi karena keinginan balas budi. Dia sudah menolong. Masa aku enggak mau melakukan ini? Looking inside akan berguna kalau kita berani membuka diri, saudara, untuk diperbaiki. Oleh siapa? Oleh Allah, oleh kasih-Nya. Supaya lewat kehidupan kita akan lebih tercermin lagi, saudara. Gambaran Allah itu, karakter Allah itu, saudara. Kasih sejati bukan sekedar perasaan yang memberikan kenyamanan. Itu mungkin baik. Tetapi komitmen untuk membawa yang terbaik bagi orang yang kita tolong sekalipun, saudara,
itu penting juga. Memberikan kenyamanan baginya penting, tapi komitmen supaya yang terbaik terjadi padanya itu penting. Karena itu saudara, kasih sejati itu berpusatnya pada kehendak Tuhan. Pusatnya di sana, saudara. Sehingga ketika kita melakukan itu, kita melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Nah, ketika kita berupaya melakukan apa yang Tuhan mau, motivasi kita akan diarahkan kepada yang benar, saudara. 1 Korintus pasal 13 ayat 6-7 katakan, ia, maksudnya kasih, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih, saudara. Nah, saya mengajak kita melihat koneksi apa yang sudah saya sampaikan kepada apa yang akan saya sampaikan. Kasih sejati tidak harus berupa kenyamanan, tetapi juga teguran demi kebenaran yang membawa pertumbuhan. Di slide berikutnya itu ya. Kasih sejati tidak harus berupa kenyamanan, tetapi juga teguran demi kebenaran yang membawa pertumbuhan. Tidak sedikit orang, saudara, yang gak berani memberikan teguran. Benar? Tipe tertentu itu sangat tidak berani. Karena itu kita belajar, kenapa kita perlu belajar kita ada di mana? Karena kita tidak mau terus-menerus ada dalam posisi itu, saudara. Ketika kita belajar kepribadian termasuk melihat ke dalam juga, saudara. Sehingga kita bisa bergerak kemana seharusnya kita. Gak sedikit saudara orang yang gak berani memberikan teguran. Ada banyak orang lebih membiarkan, ya sudahlah ikuti saja. Meskipun dia tahu itu tidak benar atau ada yang lebih benar. Nah, kalau kita masih berlaku seperti itu, artinya kita membiarkan sesuatu yang salah tetap ada di sana, saudara. Inti daripada apa yang akan saya sampaikan pada hari ini, ya ini, saudara. Kalau sering saya ada buat lingkaran-lingkaran, ketika saya sampaikan sesuatu, sebenarnya ini adalah benang merah. Ini bukan quote. Karena ini bisa saya dapatkan setelah kerangka dari apa yang ingin saya sampaikan itu, saya jabarkan selengkapnya. Baru kemudian saya coba melihat apa sih yang menjadi intinya. Saya ingin tahu dalam satu kalimat intinya itu apa. Saya ingin setiap kita memegang itu, saudara. Kasih sejati tidak harus berupa kenyamanan, tapi juga teguran demi kebenaran yang membawa pertumbuhan. Siapa yang tidak mau bertumbuh? Enggak ada kan? Tapi ada banyak orang terus tinggal di dalam jerat, saudara, sehingga tidak bertumbuh. Bukan hanya dia yang tidak bertumbuh, orang lain juga menjadi terganggu pertumbuhannya, saudara. Karena itu looking inside ini mungkin satu tema yang bisa memberatkan, saudara. Ini bisa menjadi satu tema yang mungkin rasanya gimana untuk menyampaikannya. Tapi kita ada di dalam perjalanan, alive in culture.
Bukankah kita mau selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan? Ayo kita belajar, saudara. Yang pertama kita mau lihat kasih sejati. Kasih sejati masih ada enggak, saudara? Kasih bukanlah hanya tentang menyenangkan hati orang lain, tetapi tentang memberikan apa yang benar dan baik sesuai kehendak Allah. Itu kasih, saudara. Kasih sejati membawa kita pada komitmen untuk membangun kehidupan orang lain sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ada satu komitmen, karena kasih, saudara, orang lain juga perlu dibangun. Roma 12 ayat 9 katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jangan pura-pura kasih itu, katanya, saudara. Orang-orang dengan tipe tertentu seperti saya katakan tadi, saudara, karena sungkan seringkali pura-pura. Padahal dalam hatinya dia udah merasa gak nyaman sebetulnya. Firman Tuhan jelas mengajarkan, katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Tapi karena sesuatu hal, mungkin yang saya contohkan tadi contoh hutang budi, sehingga ya sudahlah, gimana lagi. Tapi Roma 12 ayat 9 ini jelas, tegas mengingatkan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan pura-pura, saudara. Jangan pura-pura. Apakah kita sering berpura-pura? Pura-pura baik, pura-pura nyaman, oke lah. Kalau terus begitu pertumbuhan tidak akan pernah terjadi, saudara. Hanya sekedar datang dan pergi, naik dan turun, itu saja, saudara. Yesus adalah contoh kasih sejati. Yesus sering menegur murid-murid, saudara. Dia pernah tegur Petrus. Padahal baru saja sepertinya dia dapat pujian. Tapi kemudian Tuhan tegur. Mungkin sebenarnya maksud Petrus baik. Petrus gak mau Yesus itu mengalami penderitaan, gangguan daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Petrus nggak mau Yesus itu nanti sampai terbunuh. Tapi Petrus nggak ngerti bahwasanya apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan itu sesungguhnya menghalangi rencana Allah untuk keselamatan manusia. Sepertinya sederhana, tapi itu bisa menghalangi keselamatan saudara dan saya. Karena itu Yesus tegur Petrus secara keras, saudara. Matius 16 ayat 23 katakan begini, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, karena sungkannya kita, sehingga kita pura-pura, saudara, banyak hal yang menjadi terganggu, nggak bisa bertumbuh, saudara. Karena itu kita diajak untuk mau berubah di bulan lalu. Perubahan yang lebih besar perlu terus berjalan, saudara. Bukan satu, dua, tapi semua yang masih perlu diubah harus diubah. Kadang perlu memberikan teguran. Kenapa? Supaya dia lebih baik. Kenapa? Supaya kita semua lebih baik.
Teguran dilakukan bukan karena kebencian. Yesus nggak benci sama Petrus, saudara. Tapi untuk mengoreksi Petrus, Yesus menegurnya. Supaya Petrus kembali lagi berjalan di dalam kehendak Allah. Bukan seperti apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, saudara. Tujuan tegurannya untuk mengembalikan kemana posisi yang benar, saudara. Dan itu juga yang perlu kita pahami ketika kita memberikan teguran. Jadi kasih sejati itu komitmen yang tulus untuk membawa kebaikan sejati sesuai kehendak Allah. Jadi ketika menegur juga bukan sembarangan menegur, saudara. Yang kedua kita mau lihat kasih dalam menegur. Teguran dalam kasih adalah tanda kepedulian, bukan kebencian. Seperti yang Yesus berikan kepada Petrus, saudara. Amsal 27 ayat 5-6 katakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kemarin kami sempat nonton film The Last Supper. Juga diperlihatkan satu momen di mana Yudas Iskariot datang dan dia mencium Yesus. Ada banyak orang ketika mencium seseorang, bisa saja itu dilakukan tanpa motivasi apa-apa sebenarnya. Ada karena kebiasaan, tapi ada juga karena kepura-puraan, saudara, supaya terlihat hubungan baik. Nah, firman Tuhan katakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itu akan mengembalikan orang kepada posisi yang benar, tidak membiarkan dia ada di dalam kegelapan, tidak membiarkan dia terus melakukan yang salah, saudara. Ketika kita melihat seorang berjalan di jalur yang salah, kasih, kalau benar punya kasih, saudara, itu akan mendorong kita untuk memperingatkan, saudara. Teguran yang dilakukan dengan kasih bisa membuat orang kembali kepada kebenaran, ke jalur yang seharusnya, saudara. Tapi karena sungkan, kita menjadi pura-pura, nggak berani, nggak menegur, membiarkan, saudara. Sehingga orang itu akan terus salah. Sebenarnya, dia ini adalah musuh yang sebenarnya. Pembiaran membuat orang terus di dalam kesalahan. Ini sesungguhnya musuh kita, saudara. Kalaupun terlihat dia baik, dia musuh sesungguhnya. Nah, looking inside, mengajak melihat kita ada di mana. Apakah kita masih sering seperti itu? Sungkan. Biar ajalah daripada nanti dia menjadi marah, daripada nanti dia nggak suka, gimana? Ya sudahlah. Memang kita tahu, saudara, ketika ditegur itu, meskipun teguran itu baik, caranya baik, tapi seringkali membuat tidak nyaman yang ditegur. Saya sering merasakan itu, saudara. Nggak nyaman sebenarnya, namanya ditegur. Tapi setelah itu, mungkin jauh setelah itu, baru saya rasa, oh iya ya, syukur juga dia mau menegur. Dia mau menyampaikan apa yang salah. Ibrani 12:11 katakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan
tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Seringkali jauh setelah itu baru kita tahu, wah ternyata dia baik. Teguran dalam kasih adalah tanda kepedulian yang tulus, saudara. Meskipun ketika kita mendengarnya rasanya enggak nyaman. Yang ketiga, kasih yang membawa kebenaran. Kasih yang sejati tidak hanya menegur, tapi juga membawa pemulihan. Jadi enggak sembarangan juga negurnya, saudara. Bagaimana supaya orang itu dipulihkan, orang itu dikembalikan kepada yang benar. Teguran dilakukan bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik, untuk membangun, saudara. Efesus 4 ayat 15 katakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ini harus dipegang ketika menegur. Kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau kita pegang kasih itu sebagai landasan ketika kita memberikan teguran, kita mikir untuk menegurnya gimana caranya. Apa supaya dia bisa terima. Nah itu kita pikirkan gak sembarangan. Memang ada orang tipe tertentu, ya ngomong saja dulu. Nah ini bahaya juga, karena itu kita udah belajar. Hati-hati saudara. Teguran yang benar sesuai dengan kehendak Allah akan memberikan transformasi, menghasilkan transformasi, akan memberikan perubahan yang baik kepada orang yang ditegur, saudara. Yesus, dia seringkali, saudara, menunjukkan kasihnya itu supaya orang itu dipulihkan. Kita coba mengingat ketika Yesus bertemu dengan seorang wanita yang tertangkap basah berzina. Apa yang Yesus lakukan? Orang-orang Yahudi, Farisi, orang-orang yang begitu paham dengan Taurat itu datang membawa wanita perempuan yang berzina ini kepada Yesus. Tapi Yesus kemudian dia nulis di tanah. Tulis, dia bilang siapa yang tidak berdosa dia duluan melempar, silakan. Dia nulis, satu-satu orang pergi menghilang, saudara. Yohanes 8 ayat 10-11 katakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Kasih yang membawa kebenaran seperti apa yang Yesus lakukan ini, saudara, menghasilkan kehidupan yang baru bagi perempuan pezina ini, saudara. Ada hidup yang baru terjadi baginya, saudara. Jadi ketika kita mau menyampaikan sesuatu itu, jangan asal. Perlu kita pikirkan, saudara. Kalau asal, ya bisa jadi orang akan meninggalkan kita, tidak akan lagi bersama-sama dengan kita. Kasih yang membawa kebenaran adalah kasih yang menegur demi pemulihan dan pertumbuhan yang sejati, saudara. Dalam kehidupan kita sering dihadapkan, saudara, pada situasi di mana kita sebenarnya perlu menegur. Tapi bagaimana kita dapat melakukannya dengan bijaksana? Itu perlu benar-benar kita pikirkan.
Kita perlu pertolongan Tuhan, saudara. Teguran dalam kasih membutuhkan hikmat. Teguran dalam kasih itu mungkin perlu doa-doa, perlu firman Tuhan, perlu ketulusan, saudara. Karena orang-orang yang kita hadapi bisa berbeda-beda. Tiap-tiap orang perlu cara-cara yang berbeda. Karena itu kita perlu hikmat. Kita perlu sungguh-sungguh bijak. Nah, itu hanya bisa kita dapatkan ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, saudara. Roh Tuhan yang akan mengajari kita. Itu yang akan membimbing kita, saudara. Kita perlu belajar menyeimbangkan kebenaran dan kasih dalam relasi kita. Ada keseimbangan, saudara. Teguran yang didasarkan pada kasih itu perlu memperhatikan waktu, perlu memperhatikan cara, perlu menunjukkan sikap yang benar. Gestur kita juga mungkin perlu. Jangan kesannya pongah, sombong, saudara. Gimana orang mau menerima teguran gitu? Ya nggak bisa, saudara. Karena itu, saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita. Menegur itu adalah sesuatu yang banyak orang tidak suka lakukan. Sehingga di banyak tempat, pada banyak orang, pertumbuhan tidak pernah terjadi. Kita mau hati-hati, saudara. Looking inside, menegur dengan cara yang benar. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang ada bersama-sama kami, menolong kami. Ada banyak hal Tuhan, bukan hanya teguran, tapi ada banyak hal yang lain lagi yang perlu kami coba lihat ke dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak terus hidup di dalam kehidupan yang lama. Sehingga kami tidak berpikir bahwasanya hidup kami sudah sempurna. Tetapi kami mau terus disempurnakan. Kami mau terus berjalan di dalam perjalanan yang benar, ke arah yang benar, ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong kami supaya kami mau jujur melihat ke kedalaman hidup kami. Apa-apa yang perlu kami perbaiki di dalamnya. Kami tidak mau sekedar melakukan hal-hal yang sudah biasa kami lakukan dan harus kami lakukan, Tuhan. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati firman-Mu yang kami dengarkan hari, supaya kami sungguh bisa berjalan seperti rancangan-Mu yang indah dan mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah selesai mendengar sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman yang telah diberikan tertabur bagi kita. Dan kita sebagai jemaat Tuhan adalah anak-anak yang sebagai pelaku firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor Has untuk firman-Nya hari ini. Semoga Pastor Has bisa memberikan firman-firman yang lebih baik lagi bagi setiap kami. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelumnya saya mau mengundang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Apakah ada? Boleh lambaikan tangannya.
Bapak Ibu yang di sebelah boleh disalam. Welcome to IFGF Batam. Semoga minggu depan bisa kembali beribadah bersama-sama dengan kita. Haleluya. Dan sebentar sebelum kita pulang, nanti kita akan mengumpulkan persembahan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan ada sebelah kiri saya. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita total bagi Tuhan. Berikan hatimu, kehidupanmu hanya untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang, salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Berikan senyum yang terindah, senyum yang termanis. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita. Doa ya habis. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih lagi katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas setiap daerah kami, Tuhan. Daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan menjawab Tuhan, Engkaulah yang menjawab, Engkaulah yang mendengarkan doa-doa kami ya Allah kepadamu. Biarlah sungguh kesakitan tidak menimpa umat-Mu ya Allah, tetapi damai sejahtera Allah. Dan biarlah itu juga yang menguasai hati dan pikiran setiap kami, sehingga kami akan berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kami bersyukur kalau Pastor Adi, Ibu Eva sudah kembali bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah sungguh liburan yang mereka nikmati memberikan kesegaran, sukacita dan damai sejahtera. Tuhan yang terus akan memakai dengan lebih lagi ya Allah. Tuhan, kami berdoa Engkau menyertai, Engkau menolong, Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, untuk membawa setiap umat-Mu, setiap kami Tuhan, alive,
hidup di dalam budaya yang Engkau ingin bangun di dalam hidup kami. Sehingga setiap kami Tuhan menjadi pemuji, menjadi penyembah yang benar. Setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang dapat Tuhan pakai menjadi alat, tidak sekedar untuk mendapatkan yang baik bagi kami, tetapi juga membangun orang-orang lain. Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Sesungguhnya ketika Engkau memanggil kami, Engkau memberikan panggilan-panggilan unik masing-masing kami ya Allah. Dan biarlah kami menyadari itu sungguh-sungguh. Kami berjalan, kami bekerja sesuai dengan panggilan-Mu yang unik bagi kami. Biarlah kami tidak meniru-niru panggilan orang lain, tetapi kami melakukan seperti apa yang Engkau berikan bagi kami. Karena kami ini adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Engkau Allah sudah siapkan jauh sebelumnya, dan Engkau mau kami hidup di dalamnya. Terpujilah Engkau ya Allah. Haleluya. Tuhan, Engkaulah yang terus menyertai kami. Engkau yang terus menolong kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Allah. Biarlah kasih setia daripada Yesus Kristus Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus itu terus hadir dalam hidup kita. Sehingga dalam perjalanan kita terus berjalan sesuai dengan panggilannya di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan,